Ujarnya tak terima, menatap tajam dengan kedua bola mata yang memerah pekat. Iya, aku hamil, jawabnya terbata. Wanita itu kini tengah memegang lengan lelaki yang sangat ia cintai dengan kepala yang tertunduk ke bawah. "Ah, bajingan!" teriaknya sembari mengusap wajahnya kasar dan meninju dinding dengan kuat hingga tangannya berdarah. "Lo benar-benar sudah buat gue gila, Chelsea. Cepat katakan, siapa ayah dari anak yang ada di dalam rahim lo itu? Lo berhasil menghancurkan kepercayaan gue. Gue selama ini selalu menjaga kehormatan lo karena lo adalah wanita yang sangat gue cinta. Gue sebagai kekasih lo saja selalu mikir beribu kali untuk mencium lo. Dan sekarang lo malah hamil sama pria lain," ujarnya menyudutkan wanita itu ke dinding sembari meremas kerah baju sekolahnya. Hiks, maafkan aku, Xavier. Aku gak bermaksud mengkhianati kamu. Aku dijebak, jawab Chelsea menangis terisak-isak. "Shit, bullshit. Setelah lo hamil bisa-bisanya lo bilang kalau lo itu dijebak." Lucu. Kalau lo enggak kegatelan jadi cewek, enggak mungkin tuh cowok mau nyentuh. Apalagi sampai buat lo hamil, Chelsea. Cukup. Gue gak butuh penjelasan dan kata maaf dari mulut wanita pengkhianat seperti diri lo itu. Cepat katakan, siapa ayah dari anak ini? Tanyanya lagi dengan suara yang semakin berat. Segala emosi ia tahan. Segala amarah ingin sekali ia luapkan, tapi sayangnya tertahan di dalam. Siapa coba yang gak kecewa? Kita berusaha menjaga dan menghormatinya bagaikan seorang putri kerajaan. Tapi sayangnya, malah ia sendiri yang merusak kehormatan dan menjatuhkan harga dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Sedangkan di dalam toilet SMA Lawrence Royal School, terdapat seorang gadis yang barusan saja menyelesaikan panggilan alam yang tidak dapat ditunda. Alhamdulillah leganya. Sepertinya akhir-akhir ini makan aku jadi banyak. Hehehe. Tapi aku bersyukur. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Dan masakan mama enak banget. Jadi gak bisa ngontrol diri deh. Hihihi, untung aja berat badan aku gak mudah naik. Jadi gak perlu diet deh, ujar seorang wanita yang kini tengah berada di dalam toilet khusus wanita sembari berkaca. "Jawab," ujarnya geram. Kevin Hicks, jawabnya terbata. "Aku mohon jangan tinggalkan aku, Xavier. Aku cinta dan sayang sama kamu. Aku janji sama kamu akan menggugurkan anak ini, asalkan aku tetap bersama kamu. Kumohon," ujarnya dengan air mata yang banjir membasahi pipinya, menatap Xavier dengan tatapan memohonnya. Baru saja ia akan melangkah keluar dari dalam toilet, namun detik itu juga langkahnya terhenti. Pasalnya ia mendengar suara gaduh di depan pintu toilet tersebut. Tunggu dulu. Kayaknya ada yang nangis. Dia barusan saja nyebut nama Kevin dan akan menggugurkan kandungannya. "Hah? Apa?" Sontaknya kaget. "Ada yang hamil? Kok bisa? Setahu aku sekolah ini dijaga ketat. Dan gak mungkin salah satu siswi SMA Lawrence School hamil," ujarnya kaget, melotot dengan ekspresi wajah yang tidak dapat diartikan. Gadis itu terdiam terpaku dengan pikiran yang melayang entah kemana. Sudah gue duga," ujarnya menatap tajam Chelsea. Maksudnya? Tanyanya gugup. "Gue sudah tahu permainan busuk lo, Chelsea.
Gue tahu lo selingkuhin gue. Lo selingkuh sama musuh bebuyutan gue. Tapi bodohnya gue masih nerima lo jadi pacar gue. Karena gue yakin lo bakalan sadar dan berubah. Awalnya gue masih bisa maafin perselingkuhan lo itu. Tapi untuk anak yang ada di rahim lo itu, gak bisa gue maafin sama sekali. Gue benar-benar kecewa sama lo. Sekarang juga kita putus. Enggak. Aku mohon, aku gak mau kita putus. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Isaknya. Shit. Lo bener-bener wanita yang egois. Gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Lo dan Kevin harus bertanggung jawab sama bayi ini. Dia gak bersalah. Jangan korbankan dia demi gue. Jadi gue minta sama lo, jangan gugurkan kandungan lo. Lahirkan dia ke dunia ini dengan selamat. Dia berhak untuk hidup, ujarnya dengan tatapan kecewanya. Sedangkan Chelsea menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak setuju dengan perkataan Xavier barusan. Dan yang terakhir, jangan pernah lo hubungin gue lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal. Jadi jangan pernah temui gue lagi. Selamat atas kehamilan lo. Semoga lo bisa jadi orang tua yang baik. Ujarnya melangkah pergi, meninggalkan wanita itu sendirian. Xavier, aku mohon jangan tinggalkan aku. Teriaknya dengan tangis yang semakin terisak-isak menatap kepergian Xavier. Adiba terperangah setelah mendengar nama yang familiar baginya. Yeps, benar sekali. Wanita itu adalah Adiba. Xavier. Jadi lelaki itu Xavier dan Chelsea adalah pacarnya. Gumamnya pelan sembari menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ternyata Xavier adalah orang baik. Penampilan dan isi hatinya jauh berbeda. Ya Allah, kok aku jadi bingung gini sih? Aku harus kasihan sama siapa? Di sisi lain aku kasihan sama Chelsea, masa depannya akan hancur. Di sisi lain aku juga kasihan sama Xavier. Ia dihianati sama kekasihnya sendiri. Gumamnya, sembari menghela nafasnya dengan ekspresi sedih. Di dalam kelas, Adiba tengah fokus menatap papan tulis. Ia menyalin contoh soal dan juga jawaban ke dalam buku catatan metodologi. Sesekali ia melirik ke samping tempat duduk Xavier. Tetapi Xavier tidak ada di bangkunya. Setiap Adiba menatap bangku Xavier yang kosong, Adiba selalu terngiang-ngiang dengan musibah yang menimpa Xavier tadi pagi. Selang 5 menit, Adiba dikagetkan oleh bunyi notifikasi dari handphonenya. Notifikasi itu adalah notifikasi dari grup WhatsApp, yaitu OSIS LRS, Lawrence Royal School. Pak Samsul diinformasikan kepada seluruh anggota OSIS untuk hadir pukul 10.00 WIB di aula. Kita akan mengadakan rapat mengenai perpisahan kelas 12. Wajib on time, no telat-telat. Sekian dan terima kasih. Begitulah isi pesan dari grup WhatsApp. Adiba langsung menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Kenapa harus mendadak seperti ini sih? Masih ada waktu 30 menit. Jadi aku harus OTW sekarang. Gumamnya pelan, sembari mengerucutkan bibirnya lucu, merapikan semua alat-alat tulis yang ada di atas mejanya. Permisi Bu, saya izin keluar untuk menghadiri rapat OSIS Bu, ujar Adiba sembari mengangkat tangan kanannya. Oke, silakan, jawab guru tersebut, kembali fokus mengajar semua murid. Adiba bergegas lari menuju lantai 5. Pasalnya ia tidak mau terlambat. Aula yang dimaksud Pak Samsul adalah ruang rapat OSIS. Piuh, alhamdulillah aku gak telat. Masih tersisa 10 menit sebelum rapat dimulai, ujarnya melap keringat yang ada di dahinya.
Lah, kok sepi sih? Pada kemana semua orang? Gumamnya pelan sembari mengedarkan pandangannya ke seluruh aula. Hehehe, mungkin masih belajar di kelas. Ya sudah deh, aku masuk aja dulu, sambungnya. Bisa diam? Gak usah berisik. Gue lagi mencari kedamaian, ujar seseorang yang tengah merebahkan tubuhnya di atas kursi yang ia susun menjadi kursi panjang. Ada orang di sini. Kukira aku sendirian, gumamnya di dalam hati. Baiklah, maaf kalau aku sudah mengganggu ketenanganmu, jawab Adiba. Adiba melangkah masuk ke ruang OSIS. Ini untuk pertama kalinya ia masuk ke dalam ruangan OSIS. Pertama kalinya juga Adiba dibuat terkagum-kagum. Ruangan yang tertata rapi, bersih dan wangi. Selain itu, setiap meja sudah diberi nama masing-masing. Seperti Ketua OSIS, Devran Xavier Alexander, Wakil Ketua, Fraka Alveno Valen, Sekretaris, Adiba Dania Hibatila, Bendahara, Bunga Lesmana Bariton. Begitu seterusnya. Bukan hanya nama yang sudah ada, susunan tempat duduk sesuai dengan jabatan masing-masing. Masya Allah, ini mah bukan ruangan OSIS seperti biasanya, tapi ini seperti ruangan pengusaha. Hebat banget sekolah ini, pujinya dengan nada pelan. Adiba duduk di meja yang sudah ada namanya di sana. Biasakan tangan untuk menutup pintu setelah masuk, ujar seseorang itu lagi. Hehehe, baiklah, ujar Adiba sembari cengengesan. Saking kagumnya, ia sampai lupa menutup pintu itu. 30 menit waktu yang dihabiskan Adiba untuk menunggu kedatangan semua anggota OSIS. Selama itu juga tidak ada satu orang pun yang datang, kecuali dirinya dan seorang pria yang tidak ia sadari kalau dia itu adalah Xavier. Adiba bersenandung sholawat. Suaranya yang merdu dan lafaz yang indah membuat siapapun akan terbuai dibuatnya. Sudah jam 10:20. Kenapa belum ada yang datang? Apa rapatnya ditunda ya? Tapi kalau ditunda kenapa nggak ada informasi lagi di grup? Gumamnya, kebingungan sembari mengernyitkan dahinya menatap ponselnya. Rapatnya batal. Dasar bodoh, ujar Xavier. Makasih sudah ngasih tahu, tapi nggak usah bilang bodoh juga kali. Itu kata-kata yang kasar tahu, protes Adiba melangkah mendekat ke lelaki itu. Setelah mendengar suaranya lagi, membuat Adiba penasaran. Pasalnya suara itu tidak asing baginya. Gue Xavier, ujar Xavier tiba-tiba, lalu duduk menghadap Adiba yang tengah terdiam mematung tepat berada di depan Xavier. Xavier, hehehe, ya sudah lanjutlah tidurnya lagi. Aku keluar dulu ya. Maaf sudah mengganggu kamu, ujar Adiba menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Jangan pergi. Dek, jantung Adiba seketika berdetak sangat kencang untuk pertama kalinya. Adiba mendengar perkataan Xavier yang memintanya untuk tidak pergi. Perkataan itu sangat langka. Selain itu, suaranya juga terdengar sangat lembut tetapi terdengar sedih. Dengan spontan Adiba langsung membalikkan tubuhnya, melihat Xavier dengan penampilan yang sangat kacau. Mata bengkak seperti orang yang habis nangis. Kenapa? Tanya Adiba gugup. Temani gue, jangan biarkan gue tenggelam dalam kesendirian, jawab Xavier lembut. Seketika hati Adiba luluh. Ia langsung teringat kejadian tadi pagi di toilet wanita. Ya Allah, kasihan banget Xavier. Sepertinya kejadian tadi pagi sangat mengguncang jiwanya, gumam Adiba di dalam hati dengan tatapan sendunya. Tapi lo gak usah khawatir, gue sudah minta izin sama semua guru yang masuk hari ini.
kalau lo nggak bisa mengikuti mata pelajaran mereka. Jadi lo bisa di sini temani gue. Dengan cepat Xavier memotong perkataan Adiba barusan. Maaf, aku nggak bisa. Gak baik perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya berdua-duaan di ruangan yang tertutup seperti ini. Tolak Adiba, lalu dengan cepat membalikkan tubuhnya. Selangkah saja lo maju, rumah lo gue bom, ancam Xavier. Xavier tahu titik kelemahan Adiba adalah ancaman. Maka dari itu Xavier tidak segan-segan untuk mengancam Adiba. WKWKWK. Apa? Bom? Baiklah, aku akan di sini. Tapi jangan lama-lama ya, 5 menit aja. Hehehehe. Ujar Adiba dengan gugup kembali duduk di mejanya. Xavier hanya manggut-manggut tanda setuju.